Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Eliza Aura dengan NIM 2131567, dan rekan kerja saya yaitu Diva Marsha dengan NIM 2131566, dan Dimas Ajay Saputra dengan NIM 218100032. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dipaparkan pertama oleh Diva Marsha. Kepada Diva Marsha dipersilahkan. 1. Hakikat daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka itu sendiri yaitu merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun sebuah tulisan dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau seorang yang mencari ilmu untuk mendukung bahan belajarnya. Daftar pustaka biasanya berisi judul-judul buku atau artikel dari berbagai media cetak yang mempunyai keterkaitan dengan bahan yang ia teliti. Sebuah penelitian atau tulisan ilmiah yang memiliki sumber rujukan yang salah, maka dapat dikatakan tulisan ilmiah tersebut tidak dapat dipercayai. Menurut seorang ahli bahasa yang ternama di Indonesia yaitu Goris Garaf mengatakan bahwa daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku atau artikel-artikel maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Secara umum, daftar pustaka adalah sebuah rujukan atau referensi dalam penulisan sebuah tulisan ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dan disusun dengan judul beserta pengarangnya berdasarkan abjadnya. Daftar pustaka juga sering disebut sebagai pranala atau sumber pustaka atau bibliografi. Adanya bibliografi atau daftar pustaka di akhir tulisan dapat digunakan oleh para pembaca untuk melihat dan menulis kembali pada sumber aslinya. Penulisan daftar pustaka tidak seperti penulisan catatan kaki. Penulisan judul buku beserta pengarangnya dibuat di halaman terpisah dari kalimat kutipannya dan biasanya diletakkan di bagian akhir sebuah karangan ilmiah. Untuk lebih memudahkan pencarian sumber rujukan, nama belakang pengarang diurutkan berdasarkan abjad dan diberi jarak antar judul buku. Tidak hanya buku cetak yang dijadikan sebagai referensi. Media lainnya seperti rekaman, video, dan film website juga dapat dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Namun, tentu seluruh karya yang digunakan sebagai referensi masih memiliki hubungan dengan bahan yang digarap. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai komponen daftar pustaka. Seorang penulis karya ilmiah harus mengetahui komponen-komponen yang membangun sebuah daftar pustaka, mengenai hal-hal apa saja yang harus dapat dituliskan di dalam daftar pustaka. Pemahaman terhadap komponen-komponen tersebut akan sangat membantu seorang penulis karya ilmiah mewujudkan penulisan daftar pustaka yang lebih baik. Daftar pustaka pada umumnya dibangun oleh 5 komponen, yaitu nama pengarang, 2 judul karangan, 3 tahun diterbitkan, 4 nama kota tempat buku diterbitkan, dan 5 adalah nama penerbit. Posisi atau tata letak dari masing-masing komponen itu dalam sebuah daftar pustaka tidaklah sembarangan, akan tetapi disusun secara berurutan dalam pola yang standar, yang mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama, komponen nama pengarang, 2 komponen tahun terbit, 3 komponen judul tulisan, 4 komponen nama kota tempat buku diterbitkan, dan 5 adalah komponen nama penerbit. Penjelasan berdasarkan kelima komponen tersebut. Yang pertama adalah penulisan nama pengarang. Menulis nama penulis
tulisan nama belakang terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, baru ditulis nama depan. Barulah di belakang nama penulis diberi tanda titik. Khusus penulis yang memiliki gelar akademik, maka gelar tersebut tidak perlu dituliskan di daftar pustaka. Yang kedua adalah menuliskan tahun terbit. Jika referensi tersebut dari jurnal, maka perlu juga mencantumkan jilid atau nomor serinya di belakang penulisan tahun terbit, selalu disertai dengan tanda titik di belakang. Selanjutnya adalah menuliskan judul buku. Khusus penulisan buku ditulis menggunakan font italik setiap judul yang dituliskan. Di belakang penulisan judul diberikan batas menggunakan tanda titik. Selanjutnya yang keempat yaitu menuliskan kota tempat buku diterbitkan, dan yang kelima nama penerbit, di mana teknis penulisan dengan mencantumkan penulisan kota terlebih dahulu, kemudian diberi tanda titik, setelah itu barulah dituliskan nama penerbit, di belakang asal penerbit, dan diberi tanda titik. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang aturan penulisan daftar pustaka. Aturan main dalam penulisan daftar pustaka wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Nama pengarang. Ditulis mulai dari nama belakang keluarga, diikuti tanda koma, kemudian nama depan kecuali nama Cina. 2. Pengarang yang ada pada kutipan wajib dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang ditulis secara lengkap. 3. Pustaka diurut berdasarkan numerik. 4. Sebutan geral pengarang tidak perlu dicantumkan. 5. Bila terdapat lebih dari satu pengarang, maka semua nama pengarang tetap ditulis dan nama pengarang pertama saja yang dibalik. 6. Sumber daftar pustaka yang tidak ada nama pengarangnya ditulis nama lembaga instansi yang menerbitkannya. 7. Terdapat nama pengarang yang sumber pustaka yang digunakan lebih dari satu buku, maka nama pengarang tersebut tetap ditulis. 8. Setiap pustaka diketik dengan jarak 1 spasi rata kiri kanan tepi antara satu pustaka dengan pustaka lainnya, jarak spasi. 9. Tahun referensi pustaka maksimal 5 tahun terakhir. 10. Referensi pustaka yang diunduh dari internet harus melalui URL web resmi dengan ketentuan terdapat nama penulis. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai daftar pustaka. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.